Ini balaghatul Quran ya. Jadi ketika bicara tentang Al-Quran itu selalu Allah bicara sebagai satu keutuhan. Maka kalau kita baca Al-Quran, jangan gampang-gampang kita merasa sebagai orang yang paham. Baru kita baca sebagian, baca satu ayat. Ya. Kita baca dulu ayat-ayat yang lain. Ya. Kita baca dulu kaitan-kaitannya yang lain. Supaya kita dapat keutuhan dari suatu makna yang dituju oleh Al-Quran. Jadi ini salah satu rahasia mengapa Allah selalu membahasakan Al-Quran itu sebagai satu keutuhan. Karena memang Al-Quran itu yufassiru ba'duhu ba'do. Satu dengan yang lain itu saling menafsirkan dia. Bapak-bapak dan saudara, ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah. Katakanlah oleh kalian semua. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, yaitu kitab suci untuk beliau. Wa Ismail, dan juga wahyu yang diturunkan kepada anaknya yaitu Ismail. Wa Ishaq, dan yang diturunkan kepada Ishaq, yang juga anaknya dari Ibrahim, adik dari Ismail lain ibu. Wa Yaqub, yaitu anak dari Ishaq. Wal asbat, yaitu keturunan ya. Keturunan anak cucu ya, dari Yakub dan Yusuf ya. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Musa yaitu Taurat. Wa Isa, diberikan kepada Sayyidina Isa yaitu Injil. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi mir rabbihim, dari Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadim minhum, tidaklah kami membeda-bedakan satu dengan yang lain di antara mereka. Tidak kami bedakan seorang pun ya dari mereka, yaitu dalam hal iman ya. Jadi dalam hal pokok keimanan kita menganggap mereka beliau-beliau itu sama, yaitu para nabi dan rasul ya. Dari sisi itu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, jadi ini ayat 136 adalah ayat yang ayat yang kita baca untuk meneruskan majelis kita sebelum Ramadan ya. Karena pada saat Ramadan kita beralih untuk membaca ayat puasa 183 sampai 187 ya, kita baca ya. Ya. 183 sampai 187 ya, kita baca. Kita balik lagi ke ayat 136. Nah, di sini tadi kita sudah baca sebagai bagian dari Al-Quran kita sudah baca. Tapi saya ingin kita baca kembali sebagai perintah, karena ini perintah ya. Apa isi perintah dari ayat ini? Qulu, katakanlah. Maksudnya Rasul diminta oleh Allah untuk menyampaikan kepada para sahabat, para sahabat, katakanlah ya. Nah, apa yang diminta untuk mengatakannya? Nih dia sekarang. Yuk kita ucapkan ya, untuk mengikuti perintah ya. Ikuti saya ya. Amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu
muslimun. Nah, ini yang kita diminta untuk kita mengucapkannya. Ya, makanya saya ajak untuk kita mengucapkannya bukan sebagai bacaan ayat Al-Quran saja, tapi sebagai pelaksanaan perintah. Ya, itu dua hal yang beda. Tadi pertama kita baca sebagai bagian ayat Al-Quran, itu pahalanya lain tuh. Ya. Lalu kita mengikrarkan, melaksanakan. Ya. Qulu. Ini perintah yang secara langsung kepada para sahabat dan juga perintah untuk siapapun yang datang setelah sahabat dan mengaku beriman kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia ucapkan, alhamdulillah kita sudah tunaikan ya perintahnya. Apa isi perintah yang tadi kita ucapkan itu? Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Ini yang pertama. Dan inilah yang pokok ya. Ini jadi tunggak kalau bahasa kita, tanpa ini nggak ada artinya yang lain semuanya itu. Ya. Anda mau beriman sama semua nabi, malaikat segala macam, tapi nggak beriman sama Allah nggak ada artinya. Ya. Jadi itu mencoba untuk bersandar di cabang-cabang yang kecil, ranting, tapi meninggalkan akar dan pokok, ya, batang yang besar. Ya. Kalau Anda mau bersandar, bersandarlah pada utamanya pada batang yang besar. Ya. Berpeganglah di situ, akan ikut semua ranting-ranting dan cabang-cabang dan buah-buahnya yang lain. Yang pertama, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ini yang kedua. Apa itu? Itulah kitab suci Al-Quran. Wa ma unzila ilaina, ini mencakup yang sudah turun, sedang turun, dan yang akan turun, yang merupakan bagian dari Al-Quran. Karena setelah ayat ini ada yang akan turun juga, karena ayat ini bukan yang terakhir ya. Jadi kata unzila ya, itu merujuk kepada keutuhan dari Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz itu, walaupun belum semuanya turun ke dunia pada saat ayat ini turun. Ya. Ngerti kita ya, bapak-bapak ya? Jadi unzila di sini yang telah diturunkan, ya. Yang telah diturunkan. Jadi jangan ada yang berpikiran, tuh berarti ayat-ayat yang setelah ini nggak perlu kita imani. Bukan begitu maksudnya. Ya. Ini balaghatul Quran ya. Jadi ketika bicara tentang Al-Quran itu selalu Allah bicara sebagai satu keutuhan. Maka kalau kita baca Al-Quran, jangan gampang-gampang kita merasa sebagai orang yang paham. Baru kita baca sebagian, baca satu ayat. Ya. Kita baca dulu ayat-ayat yang lain. Ya. Kita baca dulu kaitan-kaitannya yang lain. Supaya kita dapat keutuhan dari suatu makna yang dituju oleh Al-Quran. Jadi ini salah satu rahasia mengapa Allah selalu membahasakan Al-Quran itu sebagai satu keutuhan. Karena memang Al-Quran itu yufassiru ba'duhu ba'do. Satu dengan yang lain itu saling menafsirkan dia.